Halo, perkenalkan, nama saya Anisya Fitriyanti dengan nomor NPM 200130101006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Distribusi binomial. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan berhasil atau gagal yang saling bebas. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi binomial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Setiap percobaan mempunyai dua probabilitas, yaitu sukses dan gagal. Setiap percobaan bersifat independen. Probabilitas peristiwa sukses harus sama karena diulang-ulang. Dan terakhir, jumlah eksperimen harus tertentu. Berikut adalah rumus dari distribusi binomial. Berikut adalah contoh soal distribusi binomial. Probabilitas seseorang akan menjawab kuesioner adalah 20%. Berapa probabilitas untuk mendapat jawaban terhadap kuesioner yang dikirim kepada 5 orang responden? Diketahui, sukses 20% yang disimbolkan dengan P, gagal 80% disimbolkan dengan Q, N sama dengan 5. Jika yang tidak merespon 4, maka yang merespon adalah 1. Jadi, N1 sama dengan JNX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Semua yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus. C51 kali 0,2 pangkat 1 kali 0,8 pangkat 5 min 1. 5 faktorial per 5 min 1 faktorial 1 faktorial kali 0,2 kali 0,8 pangkat 4. Menghasilkan 5 kali 0,2 kali 0,4096 sama dengan 0,4096. Jadi, probabilitas ketika yang merespon 1 adalah 0,4096. Distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, dan volume. Distribusi Poisson mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa jarang terjadi. Kedua, banyaknya percobaan sangat besar. Dan ketiga, probabilitas sukses sangat kecil. Berikut adalah rumus dari distribusi Poisson. N, di mana E sama dengan 2,718282, X sama dengan varians random discrete, mu sama dengan mean sama dengan N kali P. Berikut adalah contoh soal dari distribusi Poisson. Hasil penelitian pada printer, setiap digunakan 1000 lembar pengeprintan akan menyebabkan kerusakan 5 lembar. Yang memiliki fotokopi tersebut ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya kerusakan sebanyak 1 lembar pada setiap pengeprintan sebanyak 500 lembar. Diketahui, E sama dengan 2,718282. Mu sama dengan N kali P, di mana N sama dengan 500, P sama dengan 5 per 100. 500 kali 5 per 100 adalah 2,5. Dari data tersebut, kita masukkan ke dalam rumus. P1 sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min X bar per X faktorial. 2,5 pangkat 1 dikali 2,718282 pangkat min 2,5 per 1 faktorial. 2,5 kali 0,0821 per 1 sama dengan 0,20525. Jadi, probabilitas terjadinya kerusakan sebanyak 1 lembar pada setiap pengeprintan sebanyak 500 lembar adalah 0,20525.
Distribusi normal. Distribusi normal biasa disebut pula dengan distribusi Gaussian, yang merupakan distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Adapun distribusi normal baku yang merupakan distribusi normal yang memiliki rata-rata dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki dengan kurva lonceng karena grafik fungsi kepekaan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Adapun ciri-ciri distribusi normal yaitu pertama berbentuk seperti lonceng, kedua simetris terhadap mu, ketiga kedua ujungnya mendekati sumbu X tapi tidak pernah memotong sumbu X tak terhingga, dan jarak titik belok dengan sumbu simetris. Ini adalah bentuk kurva dari distribusi normal. Luas daerah min tak terhingga sampai positif tak terhingga adalah 1 atau 100%. Kalau dilipat, bentuknya akan seperti ini. Mu sama dengan 0, positif negatif tak terhingga. Ini adalah rumus distribusi normal baku, yaitu Z sama dengan X min mu per tau. Contoh soal, hasil UTS statistika kelas A rata-ratanya adalah 50 dengan standar deviasi 10. Berapakah probabilitas mahasiswa yang mendapat nilai UTS 60? Diketahui bahwa X sama dengan 60, mu sama dengan 50, tau sama dengan 10. Dengan data tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus ini, menghasilkan 60 min 50 per 10 sama dengan 10 per 10 sama dengan 1. Z sama dengan 1 jika dimasukkan ke dalam tabel Z menghasilkan 0,3413 atau 34,13%. Jika digambarkan pada kurva, maka terbentuk seperti ini. Yang terakhir adalah distribusi normal binomial, di mana yaitu penggabungan antara normal baku dengan binomial, dengan rumus sebagai berikut. Namun, pada distribusi normal binomial ini, X akan dikurangi atau ditambah 0,5 dengan rumus X lebih dari A, maka A plus 0,5. X kurang dari B, maka B min 0,5, dan X lebih dari sama dengan A, maka A min 0,5, dan X kurang dari sama dengan B, maka B plus 0,5. Berikut adalah contoh soal distribusi normal binomial. Dalam sebuah pabrik lampu, produksinya setiap minggu mengalami kerusakan atau produk cacat sebanyak 20%, diambil dari sampel sebanyak 30 produk. Kemudian ditanyakan berapa probabilitas yang rusak 3 atau kurang. Diketahui P, X kurang dari sama dengan 3. Jika X kurang dari sama dengan 3, maka akan ditambahkan 0,5, yaitu X sama dengan 3 plus 0,5 sama dengan 3,5. Diketahui N sama dengan 30, P sama dengan 20% atau 0,20, mu sama dengan N kali P, 30 kali 0,20 sama dengan 6. Q gagal sama dengan 1 min P, 1 min 0,20 sama dengan 0,80. Tau sama dengan akar N kali P kali Q menghasilkan 2,19. Dari data ini akan dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Z sama dengan X min mu per tau. 3,5 min 6 per 2,5 menghasilkan Z sama dengan min 1,14. Jika dimasukkan ke dalam tabel Z, maka 0,3729. Jadi, P X kurang dari sama dengan 3 sama dengan 0,5 min 0,3729, menghasilkan 0,1271 atau 12,71%. Jika digambarkan akan seperti ini. Yang diaksir adalah sebelah kiri dari 3,5. Perkenalkan, nama saya Dita Lestalia, NPM 2001301002. Sini saya akan menjelaskan tentang teori sampling, sample design, kesalahan dalam penelitian, dan central limit theory.
Teori sampling. Teori sampling merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana kita melakukan penaksiran atau estimasi terhadap karakteristik suatu populasi adalah pengamatan terhadap sampel yang dipilih secara sampling dari populasi tersebut. Sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Ada dua macam cara pengambilan sampel. Yang pertama adalah random sampling, yang kedua adalah non-random sampling. Random sampling yaitu random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sedangkan non-random sampling yaitu non-random sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Desain sampling. Di sini teknik sampling terdiri dari dua, yaitu random sampling atau probability sampling. Yang kedua adalah non-random sampling atau non-probability sampling. Untuk random sampling terdiri dari 4. Yang pertama adalah simple random sampling. Yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Yang keempat adalah area atau cluster sampling. Untuk non-random sampling terdiri dari 6. Yang pertama adalah sampling sistematis, yang kedua adalah sampling kuota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima adalah sampling jenuh, dan yang terakhir yang keenam adalah snowball sampling. Random sampling atau probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling. Dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua adalah proportional stratified random sampling. Biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir, cluster sampling atau area sampling. Juga cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Non-random sampling atau non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang punya ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Yang keempat, yaitu sampling purposive, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kelima, yaitu sampling jenuh, adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan yang terakhir adalah snowball sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Penarikan sampel acak sederhana. Beberapa metode dapat digunakan untuk memilih sebuah sampel dari populasi-populasi. Salah satu metode yang paling umum adalah penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Definisi dari penarikan sampel acak sederhana dan proses pemilihan sampelnya bergantung pada apakah populasinya terbatas atau tak terbatas. Sampel acak sederhana atau populasi terbatas. Sebuah sampel acak sederhana berukuran N dari populasi terbatas berukuran N adalah sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap kemungkinan sampel berukuran N memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Contoh, misalkan terdapat 5 elemen dari suatu populasi N sama dengan 5, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Sampel dengan N sama dengan 3 berarti 3 elemen diambil dari 5 elemen yang ada. Maka hasilnya akan seperti ini. Tabel bilangan acak. Di dalam tabel bilangan acak terdapat bilangan-bilangan yang dapat digunakan untuk memilih sampel acak.
Angka-angka pada tabel ini dihasilkan dari satu proses pengacakan atau dalam hal ini oleh komputer. Setiap digit dari angka-angka tersebut mempunyai probabilitas yang sama, baik angka 0, 1, 2, sampai 9. Sampel acak sederhana atau populasi tak terbatas. Sebuah sampel acak sederhana dari populasi tak terbatas adalah sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, setiap elemen yang terpilih berasal dari populasi yang sama. Yang kedua, setiap elemen dipilih secara independen. Contoh, anggaplah bahwa kita ingin memperkirakan rata-rata waktu tunggu antara pemesanan makanan dan menerima makanan bagi pelanggan di sebuah rumah makan selama jam makan siang. Jika kita menganggap bahwa populasinya adalah seluruh kemungkinan pelanggan yang datang, kita akan sulit menentukan batas jumlah kemungkinan pengunjung. Untuk memenuhi dua kriteria tersebut, maka kita perlu menentukan batas waktu, misalnya antara jam setengah 12 sampai setengah 2, sehingga populasinya adalah seluruh pelanggan yang datang untuk makan siang. Kondisi kedua terpenuhi bahwa pemilihan sampel pelanggan tertentu tidak mempengaruhi pemilihan pelanggan yang lain. Penarikan sampel tidak acak adalah teknik dalam memilih sampel. Peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan. Contoh, misalkan ada seorang peneliti ingin mengetahui tentang kebersihan wilayah Jakarta Selatan. Ia menanyakan kepada orang yang ada di jalan atau orang yang dia jumpai, bukan orang yang mengerti tentang kebersihan wilayah Jakarta Selatan, seperti petugas kebersihan atau mendatangi kantor gubernur atau wali kota Jakarta Selatan. Distribusi penarikan sampel X-bar. Distribusi penarikan sampel dari X-bar, yaitu distribusi penarikan sampel dari X-bar atau distribusi sampling X-bar adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan nilai-nilai dari rata-rata sampel X-bar. Nilai harapan dari X-bar. Nilai harapan dari X-bar menyatakan rata-rata dari seluruh kemungkinan nilai-nilai X-bar. Nilai harapan dari rata-rata disimbolkan dengan E kurung buka X-bar kurung tutup, atau dirumuskan dengan E kurung buka X-bar kurung tutup sama dengan mu, di mana E kurung buka X-bar kurung tutup sama dengan nilai yang diharapkan dari variabel acak X-bar. Mu sama dengan rata-rata populasi. Distribusi penarikan sampel X-bar. Variasi dan deviasi standar dari X-bar tergantung pada apakah populasinya terbatas atau tidak terbatas. Untuk varian dari X-bar, untuk rumus dari populasi terbatas, maka akan seperti ini. Jika populasi tak terbatas, rumusnya akan seperti ini. Untuk deviasi standar dari X-bar, populasi terbatas, rumusnya akan seperti ini. Dan untuk populasi tak terbatas, rumusnya akan seperti ini. Pengambilan sampel dengan pengembalian berarti unit yang sudah terpilih dapat terpilih kembali. Jadi untuk populasi terbatas, bila pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka akan tampak seperti rumus berikut ini. Kesalahan dalam penelitian. Dalam penelitian, rentan sekali terhadap kesalahan karena dalam statistika, penelitian dilakukan secara dugaan atau taksiran, walaupun terdapat perhitungan. Namun karena hanya dugaan, kesimpulan dapat salah atau benar. Secara garis besar, kesalahan-kesalahan prosedur statistika dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, kesalahan dalam pengambilan sampel. Yang kedua, kesalahan tentang instrumen yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, kesalahan dalam pengolahan dan penganalisaan data. Dan yang terakhir, kesalahan dalam penarikan kesimpulan serta saran yang diberikan. Sumber kesalahan dalam survei. Untuk sampling error, kesalahan yang ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja contoh. Tidak semuanya populasi. Dapat dikontrol dengan secara hati-hati mendesain penarikan contohnya. Untuk non-sampling error, kesalahan yang ditimbulkan karena sebab lain pada proses survei dan lebih sulit dikendalikan. Kesalahan dalam sampling. 7 sumber kesalahan dalam sampling. Yang pertama, variasi acak. Yang kedua, kesalahan spesifikasi. Yang ketiga, kesalahan penentuan responden. Yang keempat, kesalahan karena ketidaklengkapan cakupan daftar unsur populasi. Yang selanjutnya, kesalahan karena ketidaklengkapan respon. Yang selanjutnya, kesalahan penarikan sampel. Dan yang terakhir ada kesalahan pengukuran. Central Limit Theorem, yaitu
hubungan antara distribusi populasi dengan bentuk distribusi sampling rata-rata. Hubungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata dari distribusi rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi dan tidak bergantung pada besarnya sampel dan bentuk distribusi populasi. 2. Dengan penambahan jumlah sampel, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal dan tidak bergantung pada bentuk distribusi populasi. Atau dengan kata lain, central limit theorem, yaitu dalam pemilihan sampel acak sederhana dengan ukuran n suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, binomial, Poisson, dan sebagainya, maka distribusi rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi probabilitas normal untuk ukuran sampel yang besar. Contohnya, misalkan jumlah kunjungan di puskesmas per tahun berdistribusi miring ke kiri dengan rata-rata 60 orang per hari dan standar deviasi sebesar 20. Bila kita ambil sampel sebesar 30 hari buka, maka berapa probabilitas jumlah kunjungan lebih dari 65 orang? Maka jawabnya yaitu pertama-tama hitunglah kesalahan buku rata-rata, kemudian hitung nilai Z untuk 65 orang. Dalam teori limit pusat akan didistribusikan lewat kurva lonceng atau distribusi normal, sehingga gambar akan seperti ini. Statistik induktif atau inference ialah pengambilan kesimpulan mengenai nilai sebenarnya dari parameter atau yang dihitung berdasarkan populasi, yang didasarkan atas perhitungan sampel sehingga kesimpulan tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty factor. Artinya, kesimpulan tersebut bisa benar dan bisa juga salah. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan adalah data pendugaan atau taksiran atau dari sampel yang mengandung kesalahan dalam penarikan sampel atau sampling error. Statistik induktif meliputi dua hal, yaitu teori pendugaan dan pengujian hipotesis statistik. Ada dua macam, yaitu pendugaan tunggal atau point estimate dan pendugaan interval atau interval estimate. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fatika Putri dengan NPM 20013010005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi atau pendugaan. Estimasi atau pendugaan merupakan bagian dari statistik induktif. Statistik induktif adalah pengambilan kesimpulan mengenai nilai sebenarnya dari parameter yang didasarkan atas perhitungan sampel. Kesimpulan tersebut bisa benar dan juga bisa salah, karena data yang digunakan adalah data estimasi atau pendugaan. Lalu, apakah estimasi itu? Estimasi atau penduga adalah membuat taksiran atau dugaan tentang besarnya ukuran parameter berdasarkan ukuran-ukuran yang didapat dari sampel. Terdapat 3 ciri-ciri penduga atau estimasi yang baik. Yang pertama, tidak bias. Jika rata-rata dari seluruh kemungkinan sampel akan sama dengan nilai parameter dari populasi yang diduga. Yang kedua, efisien. Jika penduganya memiliki varians atau deviasi standar yang lebih kecil dibandingkan dengan penduga lainnya. Yang ketiga, konsisten. Jika nilainya mendekati nilai parameter untuk besarnya sampel. Pendugaan terdiri dari dua macam, yaitu pendugaan tunggal dan pendugaan interval. Pendugaan interval meliputi pendugaan interval untuk rata-rata, pendugaan interval untuk proporsi, pendugaan interval tentang selisih antara dua rata-rata dan proporsi, pendugaan interval untuk deviasi standar dan varians, dan penentuan nilai n. Pendugaan tunggal. Pendugaan tunggal merupakan pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja. Contoh, rata-rata konsumsi susu per bulan tiap keluarga sebanyak 35 kaleng. X bar sama dengan 35 sebagai penduga dari mu. Persentase nasabah yang tidak puas sebesar 25%. P cap atau P topi sama dengan 0,25 sebagai penduga dari P. X bar dan P topi disebut sebagai penduga atau estimator dari mu dan P yang merupakan parameter. Pendugaan interval. A.
Pendugaan interval untuk rata-rata mu. Untuk sampel besar, di mana N lebih besar atau sama dengan 30, kita menggunakan dua rumus. Yang pertama, untuk populasi tak terbatas menggunakan rumus X bar dikurangi Z alfa per 2, deviasi standar dibagi akar N, kurang dari mu, kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2, deviasi standar dibagi akar N. Yang kedua, untuk populasi terbatas menggunakan rumus X bar dikurangi Z alfa per 2, deviasi standar dibagi akar N dikalikan dengan akar N min N dibagi N min 1 kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2, deviasi standar dibagi akar N dikalikan dengan akar N min N dibagi N min 1. N besar di sini menunjukkan ukuran populasi dan N kecil menunjukkan ukuran sampel. Untuk sampel kecil, di mana N kurang dari 30, menggunakan rumus X bar dikurangi T alfa per 2, S dibagi akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah T alfa per 2 dikali S per akar N. B. Pendugaan interval untuk proporsi atau persentase. Untuk N lebih besar dari 30, kita menggunakan rumus X dibagi N dikurangi Z alfa per 2 dikalikan dengan akar X per N dikurangi 1 min X per N dibagi N kurang dari P kurang dari X per N ditambah Z alfa per 2 dikalikan dengan akar dari X per N dikali 1 min X per N dibagi N. C. Pendugaan interval tentang selisih antara dua rata-rata dan proporsi. Yang pertama, selisih dua rata-rata untuk N lebih besar atau sama dengan 30 menggunakan rumus sebagai berikut. Yang kedua, untuk selisih dua rata-rata di mana untuk N kurang dari 30 menggunakan rumus sebagai berikut. Yang terakhir, untuk selisih dua proporsi menggunakan rumus sebagai berikut. D. Pendugaan interval untuk varians dan standar deviasi. Untuk varians, kita menggunakan rumus N-1 dikalikan S kuadrat per Ci-A kuadrat kurang dari varians kurang dari N-1 dikali S kuadrat per Ci-B kuadrat. Untuk standar deviasi, rumusnya sama seperti rumus varians, namun kita harus menghitung akar dari hasil yang telah kita temukan dari rumus varians. E. Penentuan nilai N atau banyaknya elemen sampel. Menggunakan rumus N sama dengan Z alfa per 2 dikali dengan standar deviasi dibagi dengan epsilon, kemudian kita mengkuadratkan hasilnya. Contoh soal pendugaan interval untuk rata-rata mu. 100 orang calon mahasiswa sebagai sampel acak yang sudah mengikuti tes IQ mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dan diketahui mempunyai simpangan baku sebesar 20. Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ. Dari soal tersebut, kita mengetahui N sama dengan 100, X bar sama dengan 110, deviasi standar sama dengan 20, alfa sama dengan 5%, alfa per 2 sama dengan 2,5%, dan Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Angka 1,96 ini kita dapatkan dari tabel distribusi normal. Dengan menggunakan rumus pendugaan interval untuk rata-rata mu akan ditemukan hasil sebagai berikut. Jadi, interval antara 106,08 dan 113,92 akan memuat mu sama dengan rata-rata IQ sebenarnya dengan tingkat keyakinan 95%. Contoh soal pendugaan interval untuk proporsi atau persentase. Seorang pejabat bank akan memperkirakan berapa persen dari para nasabah yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian terhadap 250 orang nasabah yang dipilih secara acak. Ternyata, ada 60 orang yang tidak puas. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, buatlah pendugaan interval persentase para nasabah yang tidak puas.
Dari soal tersebut, kita mengetahui N sama dengan 250, X sama dengan 60, alfa sama dengan 5%, alfa per 2 sama dengan 2,5%, Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Dengan menggunakan rumus pendugaan interval untuk proporsi, akan ditemukan hasil sebagai berikut. Jadi, interval antara 19% dan 29% akan memuat persentase nasabah yang tidak puas dengan probabilitas 95%. Sekian penjelasan mengenai estimasi atau pendugaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Afriani, NPM 200130003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis sampel besar dan juga kecil. Simak video ini baik-baik ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis sampel besar dan juga kecil. Yang pertama, pengertian pengujian hipotesis. Pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo yang berarti lemah, kurang, atau di bawah, dan juga tesis yang berarti teori, proporsi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Sedangkan hipotesis statistik merupakan suatu pernyataan tentang bentuk fungsi suatu variabel, apakah binomial, apakah Poisson, apakah normal, dan sebagainya, atau tentang nilai sebenarnya suatu parameter yang berupa rata-rata, proporsi atau persentase, simpangan baku, koefisien regresi, koefisien korelasi, dan juga sebagainya. Sehingga pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut. Keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bias benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi atau statistik induktif, karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Yang kedua adalah jenis kesalahan. Ada dua jenis kesalahan yang bisa terjadi di dalam pengujian hipotesis. Kesalahan itu bisa terjadi karena kita menolak hipotesis nol padahal hipotesis nol itu benar, atau kita menerima hipotesis nol padahal hipotesis nol itu salah. Kesalahan yang disebabkan karena kita menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu benar disebut dengan kesalahan jenis pertama, atau tipe one error. Sebaliknya, kesalahan yang disebabkan karena kita menerima hipotesis nol, padahal hipotesis itu salah, disebut dengan kesalahan jenis kedua atau tipe two error. Nah, apabila hipotesis nol itu benar, maka diberi dengan simbol H0. Dan apabila hipotesis alternatif itu benar, diberi dengan simbol HA yang disajikan dalam tabel berikut. Yang ketiga adalah prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis H0 dan juga HA. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah hipotesis nol, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif atau tandingan, H1 atau HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis alternatif, timbul tiga keadaan. Yang pertama adalah
Hipotesis alternatif menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut dengan pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. Yang kedua, hipotesis alternatif menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang ada dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. Dan yang terakhir, hipotesis alternatif menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Kemudian, tahap yang kedua adalah menentukan taraf nyata dan tentukan besarnya sampel. Apabila hipotesis 0 diterima atau benar, maka hipotesis alternatif akan ditolak. Demikian pula sebaliknya. Jika hipotesis alternatif diterima atau benar, maka hipotesis 0 akan ditolak. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis 0 itu benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen, yaitu bisa 1% atau 0,01, 5% 0,05, 10% 0,1. Sehingga secara umum taraf nyata dituliskan sebagai A 0,01, A 0,05, A 0,1. Besarnya nilai A tergantung pada keberanian pembuatan keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang menyebabkan risiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Jika nilai A yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian, misalnya distribusi normal, distribusi T, nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel disebut dengan nilai kritis. Yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian berupa penerimaan atau penolakan H0. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis H0 dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian di sini adalah sisi atau arah pengujiannya. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Kemudian tahap yang keempat adalah menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter dari sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Kemudian dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dalam hal penerimaan penolakan H0. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis, di mana penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Jadi dari kelima langkah ini, pengujian hipotesis tersebut dapat diringkas langkah yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis H0 dan HA. Yang kedua, menentukan taraf nyata dan tentukan besarnya sampel. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian berupa penerimaan atau penolakan H0. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan atau kesimpulan dalam hal penerimaan penolakan H0.
Kriteria pengujian. Di sini, kriteria pengujian bisa kita lihat bahwa untuk gambar yang diarsir merupakan daerah penolakan atau juga disebut dengan nilai kritis. Sedangkan untuk bagian yang putih atau tidak diarsir merupakan daerah penerimaan. Untuk gambar sebelah kiri dan juga tengah merupakan pengujian satu arah atau one tail. Sedangkan untuk daerah yang sebelah kanan sendiri adalah pengujian dua arah two tail dengan dua daerah penolakan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Yang keempat adalah pengujian hipotesis rata-rata. Pengujian hipotesis rata-rata. Pengujian hipotesis rata-rata dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengujian hipotesis satu rata-rata dan juga yang kedua adalah pengujian hipotesis beda dua rata-rata. Yang kelima, pengujian hipotesis satu rata-rata. Di sini, uji hipotesis menggunakan sampel besar dan juga sampel kecil, di mana sampel besar N lebih besar dari 30. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar, uji statistiknya menggunakan distribusi Z, di mana formulasi hipotesis dan kriteria pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, H0 di mana mu lebih kecil sama dengan dari mu0, HA di mana mu lebih besar dari mu0. H0 diterima jika Z0 lebih kecil sama dengan dari ZA, H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari ZA. Kemudian yang kedua adalah H0 di mana mu lebih besar sama dengan dari mu0, HA di mana mu lebih kecil dari mu0. H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan dari min ZA, H0 ditolak jika Z0 lebih kecil dari min ZA. Yang ketiga, H0 di mana mu sama dengan mu0, HA di mana mu tidak sama dengan mu0. H0 diterima jika min ZA per 2 lebih kecil sama dengan Z0 lebih kecil sama dengan ZA per 2. H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari ZA per 2 atau Z0 lebih kecil min ZA per 2. Dimana untuk gambar di samping, untuk gambar yang atas sendiri, gambar yang pertama merupakan pengujian satu arah atau one tail, uji arah kanan, yang kedua uji satu arah one tail, uji arah kiri, dan yang terakhir adalah uji two tail, uji dua arah, di mana terdapat dua daerah penolakan di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Penentuan nilai taraf nyata dan Z-tabel. Menentukan nilai taraf nyata sesuai dengan soal, kemudian nilai ZA atau ZA per 2 ditentukan dari tabel. Adapun uji statistiknya, simpangan baku populasi diketahui di mana Z0 sama dengan X bar min mu 0 per sigma X bar sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Apabila simpangan baku populasi tidak diketahui di mana Z0 sama dengan X bar min mu 0 per S, X bar sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana pada dasarnya untuk rumus yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah sama saja. Kemudian kita menentukan kesimpulan, menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Jika H0 diterima maka HA ditolak, jika H0 ditolak maka HA diterima. Di sini ada sebuah contoh, suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penyelesaian diketahui N sama dengan 50 dengan rata-rata 375 dengan simpangan 125 dan mu0 sama dengan 400. Formulasi hipotesisnya H0 di mana mu lebih besar sama dengan 400, HA di mana mu lebih kecil dari 400. Taraf nyata dan nilai tabelnya diketahui taraf nyata sama dengan 5% sama dengan 0,05 sehingga ZA atau Z0,05 sama dengan min 1,64. Kriteria pengujian, H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan min 1,64. H0 ditolak jika Z0 lebih kecil dari min 1,64.
Adapun uji statistiknya yaitu Z0 sama dengan 375 dikurangi 400 per 125 per akar 50 sama dengan min 1,41. Kesimpulannya, karena Z0 sama dengan min 1,41 lebih besar sama dengan dari min Z0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi, berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Dari soal ini bisa kita ketahui bahwa soal ini menggunakan uji satu arah atau one tail, di mana pengujian arah kiri sehingga daerah penolakannya di sebelah kiri, sehingga dari gambar tersebut bisa kita ketahui bahwa daerah penolakannya di sebelah kiri di bagian yang diarsir, sedangkan untuk daerah penerimaannya adalah daerah yang tidak diarsir. Selanjutnya, pengujian sampel kecil di mana N lebih kecil sama dengan dari 30. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel kecil, uji statistiknya menggunakan distribusi T, di mana formulasi hipotesis dan kriteria pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, H0 di mana mu lebih kecil sama dengan mu 0. HA di mana mu lebih besar dari mu 0. H0 diterima jika T0 lebih kecil sama dengan dari TA per 2 N-1. H0 ditolak jika T0 lebih besar dari TA per 2 N-1. Yang kedua, di mana H0 di mana mu lebih besar sama dengan mu 0. HA di mana mu lebih kecil dari mu 0. H0 diterima jika T0 lebih besar sama dengan min TA per 2 N-1. H0 ditolak jika T0 lebih kecil dari min TA per 2 N-1. Dan yang ketiga, H0 di mana mu sama dengan mu 0. HA di mana mu tidak sama dengan mu 0. H0 diterima jika min TA per 2 N-1 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan TA per 2 N-1. H0 ditolak jika T0 lebih besar dari TA per 2 N-1 atau T0 lebih kecil min TA per 2 N-1. Penentuan nilai taraf nyata dan T-tabel. Menentukan nilai taraf nyata sesuai dengan soal, kemudian menentukan derajat bebas, yaitu DB sama dengan N-1, lalu menentukan nilai TA N-1 atau TA per 2 N-1, ditentukan dari tabel. Adapun uji statistiknya di mana T0 sama dengan X bar min mu 0 per sigma X bar sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N, di mana sigma merupakan simpangan. Dan untuk rumus sebelah kiri dan sebelah kanan pada dasarnya sama saja. Selanjutnya kita menentukan kesimpulan, di mana menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Jika H0 diterima maka HA ditolak, sebaliknya jika H0 ditolak maka HA diterima. Contohnya, Direktur Keuangan suatu perusahaan berpendapat bahwa rata-rata pengeluaran untuk biaya hidup per hari bagi para karyawan perusahaan itu adalah sebesar 1.760 dengan alternatif tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapatnya, dilakukan wawancara terhadap 25 orang karyawan yang dipilih secara acak sebagai sampel. Dan ternyata rata-rata pengeluaran per hari adalah sebesar 1.700 dengan simpangan baku sebesar 100. Dengan menggunakan taraf nyata 0,05 atau 5%, ujilah pendapat tersebut. Penyelesaian di mana diketahui N sama dengan 25 dengan rata-rata 1.700 dengan simpangan 100 dengan mu 0 1.760, di mana H0 di mana mu sama dengan 1.760, di mana HA di mana mu tidak sama dengan 1.760, sehingga T0 sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N sama dengan 1.700 min 1.760 per 100 per akar 25 sama dengan min 3,00. Dengan taraf nyata 0,05 maka derajat kebebasannya N-1 sama dengan 25 min 1 sama dengan 24. Sehingga TA per 2 N-1 sama dengan T 0,02524 sama dengan 2,0639, di mana min TA per 2 sama dengan min 2,0639. Sehingga karena T0 lebih kecil dari min TA per 2, di mana min 3 lebih kecil dari min 2,0639, maka H0 ditolak.
Berarti rata-rata pengeluaran per hari karyawan perusahaan tersebut tidak sama dengan 1.760, di mana dari soal ini merupakan pengujian tutel, di mana terdapat dua daerah penolakan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kemudian yang keenam adalah pengujian hipotesis beda dua rata-rata. Di mana pengujian hipotesisnya untuk sampel besar N lebih besar dari 30. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel besar, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Sedangkan untuk sampel kecil di mana N lebih kecil sama dengan dari 30, untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel kecil, uji statistiknya menggunakan distribusi T, di mana perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0, di mana mu 1 kurang dari mu 2 lebih kecil sama dengan 0. HA di mana mu 1 kurang dari mu 2 lebih besar dari 0, di mana ada perbedaan antara mu 1 lebih besar dari mu 2. Kemudian yang kedua adalah H0 di mana mu 1 kurang mu 2 lebih besar sama dengan 0, di mana HA mu 1 kurang mu 2 lebih kecil dari 0, di mana terdapat perbedaan mu 1 lebih kecil dari mu 2. Kemudian yang ketiga, H0 di mana mu 1 kurang mu 2 sama dengan 0, di mana HA mu 1 kurang mu 2 tidak sama dengan 0, di mana mu 1 tidak sama dengan mu 2 atau mu 1 berbeda dari mu 2. Bila sama besar N lebih besar dari 30, kita menggunakan distribusi Z, di mana rumusnya tertera pada gambar berikut. Dan bila untuk sampel kecil, N lebih kecil sama dengan dari 30 menggunakan distribusi T, di mana rumusnya tertera pada gambar berikut ini. Di mana T0 mempunyai distribusi T dengan derajat kebebasan sebesar N1 plus N2 min 2, di mana cara pengujiannya seperti yang sebelumnya, artinya Z0, T0 dibandingkan dengan ZA, ZA per 2 min ZA per 2, TA, TA per 2 min TA per 2. Contoh sampel besar, seorang pemilik toko yang menjual dua macam bola lampu merek A dan B berpendapat bahwa tak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua merek tersebut, dengan pendapat alternatif ada perbedaan atau tak sama. Guna menguji pendapatnya itu, dilakukan eksperimen dengan jalan menyalakan 100 buah bola lampu merek A dan 50 buah bola lampu merek B sebagai sampel acak. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata selama 952 jam, sedangkan merek B 987 jam, masing-masing dengan simpangan baku sebesar 85 jam dan 92 jam, dengan menggunakan taraf nyata 5%. Ujilah pendapat tersebut. Penyelesaian di mana H0 di mana mu 1 sama dengan mu 2 atau mu 1 kurang dari mu 2 sama dengan 0, di mana HA mu 1 tidak sama dengan mu 2 atau mu 1 kurang dari mu 2 tidak sama dengan 0, di mana N1 sama dengan 100, X bar pertama atau rata-ratanya sama dengan 952 dengan simpangan 85, N2 sama dengan 50 dengan X bar kedua 987 dengan simpangannya kedua yaitu 92, sehingga Z0 sama dengan 952 dikurangi 987 per akar 85 kuadrat per 100 ditambah 92 kuadrat per 50 sama dengan min 2,25. Untuk taraf nyatanya sama dengan 5%, ZA per 2 sama dengan 1,96. Karena Z0 sama dengan min 2,25 lebih kecil dari min ZA per 2 sama dengan min 1,96, maka H0 ditolak. Berarti rata-rata lamanya menyala dari bola lampu kedua merek tersebut tidaklah sama. Dari soal ini merupakan pengujian tutel atau dua arah, di mana terdapat daerah penolakan di sisi kiri dan juga sisi kanan, di mana untuk daerah penerimaannya yaitu 0,95, di mana untuk masing-masing daerah penolakannya yaitu 0,025. Contoh sampel kecil. Seorang petugas pengawasan mutu rokok dari Departemen Kesehatan berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata nikotin yang dikandung oleh batang rokok merek A dan merek B. Untuk menguji pendapatnya itu, kemudian diselidiki sebanyak 10 batang merek A dan 8 batang merek B sebagai sampel yang dipilih secara acak.
Dari hasil penelitian, ternyata rata-rata nikotin rokok merek A sebesar 23,1 mg dengan simpangan baku 1,5 mg. Sedangkan untuk rokok B, rata-rata nikotin sebesar 22,7 mg dengan simpangan baku 1,7 mg. Jika pendapat tersebut dengan menggunakan taraf 0,05. Penyelesaian di mana H0 di mana mu1 kurang mu2 sama dengan 0. HA di mana mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. N1 diketahui 10, N2 sama dengan 8, X per pertama sama dengan 23,1, X per kedua sama dengan 22,7 dengan simpangan pertama 1,5 dengan simpangan kedua 1,7. Dengan taraf 0,05 derajat kebebasan N1 plus N2 min 2 sama dengan 18 min 2 sama dengan 16. TA per 2 N1 plus N2 min 2 T 0,025 16 sama dengan 2,120, di mana T0 sama dengan 23,1 dikurangi 22,7 per akar 20,25 ditambah 7 dikali 1,7 kuadrat akar 10 dikali 8 dikali 16 per 18 sama dengan 0,4 per akar 20,25 ditambah 20,23 akar 1280 per 28 sama dengan 0,4 per akar 40,48 dikali akar 71,11 sama dengan 0,4 dikali 8,43 per 6,36 sama dengan 0,53. Sehingga karena T0 sama dengan 0,53 lebih kecil dari TA per 2 sama dengan 2,120, maka H0 tidak ditolak. Berarti memang tidak ada perbedaan antara rata-rata nikotin yang dikandung oleh batang rokok merek A dan merek B tersebut. Di mana dari soal ini bisa kita ketahui bahwa soal ini menggunakan pengujian total atau dua arah. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu tadi adalah video penjelasan dari saya mengenai uji hipotesis sampel besar dan juga kecil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Purwandari, NPM 200130101007. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika minggu ke-13, yaitu uji hipotesis regresi linier sederhana dan berganda. Analisis regresi linear. Analisis regresi merupakan prosedur di mana dengan melalui formulasi persamaan matematis hendak diramalkan nilai variabel random kontinu berdasarkan nilai variabel kuantitatif lainnya yang diketahui. Hubungan antara variabel-variabelnya, yaitu variabel yang telah diketahui dengan variabel yang akan diramalkan, diformulasikan dalam bentuk persamaan matematis. Variabel yang nilainya hendak diduga berdasarkan persamaan regresi disebut variabel dependen atau terikat yang disimbolkan dengan huruf Y, sedangkan variabel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat pendugaan disebut variabel independen atau bebas yang disimbolkan dengan huruf X. Hubungan antara variabel independen dan dependen tersebut merupakan hubungan linear dan dinyatakan dengan model persamaan matematis linear. Berikut rumusnya. Y sama dengan A plus B dikali X atau Y sama dengan A. Hubungan antara variabel independen dengan dependen itu ada dua tipe, yaitu yang pertama hubungan fungsional. Apabila nilai variabel dependen dapat diramalkan dengan pasti berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Yang kedua ada hubungan statistika atau hubungan regresional. Apabila tidak ada nilai variabel dependen yang pasti untuk setiap nilai variabel independen yang diketahui. Untuk mengetahui apakah pasangan nilai variabel independen dan dependen mempunyai hubungan linear atau tidak, perlu dibuat diagram bersera atau scatter diagram.
Ada 4 hubungan. Yang pertama, hubungan linear positif. Selanjutnya, hubungan linear negatif. Yang ketiga, hubungan linear positif dengan derajat rendah. Dan yang terakhir, hubungan linear positif dengan derajat tinggi. Langkah-langkah untuk menyusun garis regresi linear dengan metode least square adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah nilai-nilai independen variabel Y dan independen X berpasang-pasangan. Yang kedua, hitung nilai X kuadrat dan XY dijumlahkan. Yang ketiga, kita akan mencari garis regresi Y aksen sama dengan A plus BX di mana Y merupakan nilai variabel dependen yang sesungguhnya, Y aksen merupakan nilai variabel dependen yang diramalkan, X merupakan nilai variabel independen, A merupakan bilangan konstanta, dan B merupakan slope atau koefisien kecondongan garis itu. Berikut ini merupakan rumus-rumus untuk mencari nilai A dan B. Yang pertama, kita akan mencari nilai B terlebih dahulu. Untuk mencari nilai B diperlukan rumus sebagai berikut. N dalam kurung jumlah XI dikali YI min jumlah XI dikali jumlah YI per jumlah XI kuadrat min dalam kurung jumlah XI kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai A intercept garis regresi, kita memerlukan rumus sebagai berikut. A sama dengan jumlah YI min B dikali jumlah XI per N, atau Y bar min B dikali X bar. Oleh karena garis regresi ini merupakan ramalan, maka kita mengenal garis regresi yang senyatanya atau true regression line terdiri dari rata-rata yang senyatanya dari Y untuk nilai-nilai X tertentu yang persamaannya merupakan Y aksen sama dengan alfa ditambah beta. Sedangkan estimated regression line menggunakan rumus sebagai berikut. Y aksen sama dengan A plus B dikali X, di mana A merupakan pendugaan dari alfa, sedangkan B merupakan pendugaan dari beta. Contoh soal. Berikut merupakan pengaruh penggunaan pupuk dan hasil panen mangga. Buatlah persamaan regresi dari data tersebut di bawah ini. Yang pertama-tama, kita akan membuat kolom terlebih dahulu yang isinya mulai dari XI, YI, XI dikali YI, X kuadrat, Y aksen, YI min Y aksen, dan YI min Y aksen kuadrat. Untuk XI dan YI ini diperoleh dari penggunaan pupuk dan dikali dengan hasil panen mangga, sedangkan X kuadrat diperoleh dari penggunaan pupuknya, dan Y aksen diperoleh dari rumus A plus B dikali X. Untuk YI min Y aksen diperoleh dari hasil panen mangga dikurangi Y aksen ini, dan YI min Y aksen kuadrat diperoleh dari hasil panen mangga dikurangi Y aksen dan dikuadratkan. Dan beginilah hasilnya, silakan diamati terlebih dahulu. Dari soal di atas, kita akan menentukan nilai A dan B terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menentukan nilai B. Dengan menggunakan rumus B sama dengan N dalam kurung jumlah XI dikali YI min jumlah XI dikali jumlah YI per jumlah XI kuadrat min dalam kurung jumlah XI kuadrat, akan ditemukan nilai sebagai berikut, yaitu 4 dikali 2, 0, 10, 700, min 300 dikali 23, 483, per 4 dikali 35.000, min 300 kuadrat. Untuk hasilnya adalah 997.900 dibagi 50.000 dengan hasil akhir 19,96.
Selanjutnya kita akan menentukan nilai A dengan menggunakan rumus jumlah YI min B dikali jumlah XI per N akan ditemukan nilai sebagai berikut 23.483 min 19,96 dikali 100 per 4. Hasilnya adalah 17.495 per 4 dengan hasil akhir 4.373,75. Sedangkan untuk Y aksen sendiri menggunakan rumus A plus B kali X akan ditemukan jumlah sebagai berikut 4.373,75 ditambah 19,96 dikali X. Untuk Y aksen ini akan disubstitusikan dan dimasukkan ke kolom yang ada di soal tadi. Silahkan dipahami. Ini merupakan kelanjutan jawaban dari soal yang tadi. Kita mencari SY dikali X dengan hasil 280,92, standar error koefisien regresi dengan SB 0,02 dan T 998. Nah, yang terakhir kita akan mengetahui formulasi pengujian hipotesisnya sendiri. Yang pertama ada H0 beta sama dengan 0, HA beta tidak sama dengan 0. Yang kedua, sampelnya ada 4 yang merupakan sampel kecil dan kita akan menggunakan uji T. Yang ketiga, dengan alfa 5%, nilai T ditemukan 4,303. Dan yang terakhir, T hasilnya adalah 998. Dan yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan perluasan dari analisis regresi linear sederhana. Hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen analisis regresi linear berganda. Dinyatakan dengan persamaan linear sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2 ditambah hingga tak terhingga yang disimbolkan dengan BK dikali XK. Di mana Y merupakan variabel yang akan diramalkan, sedangkan X1, X2, X3 merupakan variabel yang diketahui yang dijadikan dasar dalam membuat ramalan tersebut. Dan B1, B2 merupakan koefisien regresi yang berhubungan dengan masing-masing variabel. Dari nilai A, B1, dan B2 dapat dicari dengan menggunakan rumus 3 persamaan normal sebagai berikut. Jumlah Y dapat dicari dengan rumus N dikali A plus B1 dikali jumlah X1 ditambah B2 dikali jumlah X2. Untuk jumlah X1 dikali Y menggunakan rumus A dikali jumlah X1 plus B1 dikali jumlah X1 kuadrat ditambah B2 jumlah X1 dikali X2. Sedangkan untuk jumlah X2 dikali Y menggunakan rumus A dikali jumlah X2 ditambah B1 dikali jumlah X1 dikali X2 ditambah B2 dikali jumlah X2 kuadrat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Putri Pratiwi, NPM 2001301001. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi statistika mengenai mengimplementasi uji hipotesis regresi linear sederhana dan berganda. Nah, langsung saja kita akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai mengimplementasi uji hipotesis regresi linear sederhana. Terdapat contoh kasusnya, yaitu seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian tentang pengaruh biaya promosi penjualan terhadap hasil penjualan. Berdasarkan hasil survei terhadap salah satu UMKM di daerah Waru Sidoarjo, diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data berikut
Di samping itu, maka yang pertama yaitu buatlah persamaan regresi. Yang kedua yaitu hitunglah standar error pendugaan. Dan yang ketiga yaitu ujikah apakah terdapat pengaruh antara biaya promosi penjualan terhadap hasil penjualan dengan menggunakan tarif nyatanya yaitu 5%. Biaya promosi penjualan ini dilambangkan dengan XI dan hasil penjualannya yaitu dilambangkan dengan YI. Sedangkan bulan yaitu merupakan N. Nah, kita ke penyelesaiannya, yaitu kalian harus menambahkan tabel keempat, 5, dan 6, yaitu XI dikali YI, lalu kemudian di tabel yang kelima ada XI kuadrat, dan keenam yaitu ada YI kuadrat. Kalian bisa amati terlebih dahulu dari tabel berikut. Kemudian kalian mencari nilai B dan nilai A. Nilai B yaitu terdapat rumusnya, begitu juga dengan nilai A. Nilai B yaitu rumusnya N dikali sigma XI kali YI dikurangi sigma XI dikali dengan sigma YI per atau dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI pangkat 2. Lalu B sama dengan 4920 dikurangi 4370 dibagi 1840 dikurangi 1444. Hasilnya yaitu 550 dibagi 396 sama dengan 1,3888 menjadi 1,39. Kemudian mencari nilai A, yaitu nilai A rumusnya sigma YI dikurangi B dikali sigma SI dibagi N. Kemudian kita memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus, yaitu hasilnya 115 dikurangi 1,39 dikali 38 dibagi 10. Maka hasilnya tersebut kita memperoleh yaitu 6,22. Kalian bisa amati terlebih dahulu. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kalian substitusikan ke persamaan regresi, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, yaitu dari bulan pertama. X ini berasal dari biaya promosi penjualan. Kalian bisa lihat yaitu di bulan pertama 2 itu berasal dari XI di bulan yang pertama. Lalu 3 tersebut berasal dari XI di bulan yang kedua dan 8 berasal dari XI di bulan yang ke-10. Hasil tersebut kalian pindahkan atau input ke tabel yang ke-7 yaitu Y aksen. Setelah kalian pindahkan, kalian bisa memperoleh jumlahnya yaitu 115. Kemudian kalian tambahkan juga tabel ke-8 dan ke-9, yaitu ada YI dikurangi dengan Y aksen, dan yang 9 yaitu YI dikurangi Y aksen dipangkatkan 2. Kalian amati terlebih dahulu. Nah, setelah kalian semua menginputnya ke dalam tabel, lanjut kita mencari ke rumus standar deviasi. Rumus standar deviasi sendiri yaitu S Y dikali dengan X sama dengan akar sigma YI min Y aksen pangkat 2 dibagi dengan N dikurangi 2. Sama dengan hasilnya yaitu 1,124. Lalu kita bisa menjawab dari soal yang kedua yaitu standar error pendugaannya, yaitu berlambangkan SB sama dengan SY dikali X per sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI pangkat 2 per N. Nah, kalian bisa menemukan hasilnya yaitu 0,028. Setelah kalian menemukan hasilnya, yaitu kalian melangkah ke soal yang ketiga, yaitu ada formulasi pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu HO dibagi beta sama dengan 0, lalu HA dibagi beta tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu sampelnya ada N sama dengan 10, yaitu termasuk ke dalam sampel kecil, yaitu menggunakan uji T. Lalu yang ketiga, A sama dengan 5% sama dengan T alfa per 2, DB N-2 sama dengan T 0,025, DB sama dengan 8. Nilai T-nya yaitu 2,3060.
nilai T ini kalian bisa dilihat di tabel. Yang keempat yaitu kita mencari nilai T. T sama dengan B dikurangi beta per SB sama dengan B dikurangi dengan 0 per SB sama dengan T sama dengan B per SB, yaitu kita masukkan saja nilainya ke dalam rumus T tersebut, yaitu diperoleh nilainya 49,643. Kesimpulannya yaitu hasil uji statistika nilai T yaitu 49,643. Hal ini lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,3060. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara biaya promosi penjualan terhadap hasil penjualan dengan tarif nyatanya yaitu sebesar 5%. Kemudian selanjutnya kita ke materi yang kedua yaitu mengimplementasi uji hipotesis regresi linear berganda. Di sini juga terdapat contoh kasusnya, yaitu seorang pengamat pasar modal bernama Sugianto ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan. Sugianto ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI, Return on Investment, terhadap harga saham. Dari pernyataan tersebut didapatkan variabel dependen yaitu Y, yaitu harga saham, dan variabel independen X1 dan X2 yaitu PR dan ROI. Data yang ditabulasikan sebagai berikut. Kalian bisa mengamati data tersebut. Selanjutnya, kita ke langkah selanjutnya yaitu ini menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu klik analis, klik regression, klik linear, lalu klik pair dan ROI dan masukkan ke kotak independen, lalu klik harga saham dan masukkan ke kotak dependen, klik statistik, pilih estimate, model fit, descriptives, lalu klik continue, kemudian klik plots pada standar Hazard residual plot, pilih histogram dan normal probability, klik continue dan klik OK. Output pada SPSS dapat dilihat sebagai berikut. Kita menggunakan SPSS ini sehingga lebih memudahkan kita untuk mencari data, sehingga kalian bisa menyimpulkannya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari perhitungan SPSS, dari hasil tersebut kita peroleh yaitu konstantanya, koefisien regresi pertama, koefisien regresi kedua, R kuadrat, F hitung, dan PER dan ROI. Kemudian kita hitung hasil analisisnya. A yaitu ada analisis korelasi ganda atau R. R sama dengan 0,606 berdasarkan tabel Sugiono. Hubungan antar variabel yaitu kuat. Kemudian B, ada analisis determinasi, R kuadrat. R kuadrat ditemukan 0,368. Jadi presentasi sumbangan pengaruh variabel sebesar 36,8%. C yaitu uji koefisien regresi bersama-sama atau uji F. F hitung ditemukan 2,327. A sama dengan 5%, yaitu 0,05. DF1 sama dengan 2, DF2 sama dengan 7, F tabel ditemukan 4,737. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima. Lalu yang terakhir yaitu D, uji koefisien regresi parsial atau uji T. T hitung PER sama dengan 2,157 dan T hitung ROI sama dengan min 0,561. A sama dengan 5% yaitu 0,05. DF ditemukan 7, T tabel 2,364. Karena T hitung PR lebih kecil daripada T tabel, maka HO PR diterima. Dan T hitung ROI lebih besar dari min T tabel, maka HO ROI diterima. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Anti Wulandari dari NPM 200-130-1004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengimplementasi uji hipotesis untuk statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi, dan karena itu merupakan statistik yang bebas distribusi. Dalam statistik non-parametrik, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi. Sedangkan dalam statistik parametrik, kesimpulan hanya sah apabila asumsi-asumsi tertentu yang membatasi adalah benar. Lalu, apa kalian tahu ciri statistika non-parametrik? Ciri-ciri statistika non-parametrik yang pertama ialah prosedur non-parametrik fokus hanya pada beberapa karakteristik dibandingkan parameter populasi. Yang kedua, prosedur bebas sebaran atau free distribution, tidak terpaku pada asumsi distribusi data tertentu. Lalu, kapankah metode non-parametrik perlu dipakai? Metode ini harus digunakan untuk situasi berikut. Yang pertama, apabila ukuran sampel demikian kecil sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal, dan apabila tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber sampel. Yang kedua, apabila digunakan data peringkat atau ordinal. Data ordinal hanya memberikan informasi tentang apakah suatu item lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan item lainnya. Data ini sama sekali tidak menyatakan ukuran perbedaan. Yang ketiga, apabila data nominal digunakan. Data nominal adalah data di mana sebutan seperti laki-laki atau perempuan diberikan kepada item, dan tidak ada implikasi di dalam sebutan tersebut bahwa item yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada item lainnya. Uji tanda atau sign test. Disebut uji tanda atau sign test karena data yang dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Uji tanda digunakan untuk uji komparatif dari dua kondisi yang berbeda untuk sampel yang berpasangan bila data berskala ordinal. Tanda positif dan tanda negatif berdasarkan perbedaan nilai antara satu dengan yang lain dalam pasangan itu. Langkah-langkah atau prosedur uji tanda. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menetapkan kriteria penolakan ataupun penerimaan hipotesis nol. Yang ketiga, menghitung tanda positif, tanda negatif, dan nol. Yang keempat, menghitung selisih antara satu observasi dengan observasi lainnya secara sistematis, dan kemudian mencatat apakah perbedaan tersebut positif atau negatif. Yang kelima, menentukan probabilitas hasil sampel yang diobservasi. Yang keenam, penarikan kesimpulan statistik tentang hipotesis nol. Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan bahwa peraturan pengambilan keputusan yang harus diikuti dalam melakukan pengujian tanda dengan sampel kecil guna mengambil suatu keputusan statistik adalah menerima HO jika alfa lebih kecil atau sama dengan probabilitas hasil sampel, atau menolak HO dan menerima HA jika alfa lebih besar dari probabilitas hasil sampel. Pengujian Mann-Whitney. Pengujian ini sering disebut sebagai pengujian U karena untuk menguji hipotesis nol, kasus dihitung angka statistik yang disebut U. Prosedur pengujian Mann-Whitney. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif serta menentukan taraf nyata yang diinginkan. Yang kedua, menyusun peringkat data tanpa memperhatikan kategori sampelnya. Yang ketiga, menjumlahkan peringkat menurut tiap kategori sampel dan menghitung statistik U. Rumus untuk menghitung statistik U ialah U sama dengan N1 kali N2 plus N1 kali N1 plus 1 per 2 min R1, atau U sama dengan N1 kali N2 plus N2 kali N2 plus 1 per 2 min R2. Yang keempat, penarikan kesimpulan statistik mengenai hipotesis nol. Contoh kasus untuk uji Mann-Whitney. Suatu perusahaan besar diduga menerapkan diskriminasi penggajian atas gender. Sebanyak 24 sampel dari antara karyawan dan gajinya ditunjukkan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut, apakah ada alasan untuk percaya pada taraf nyata 0,05 atau 5% bahwa telah terjadi diskriminasi penggajian berdasarkan gender? Diketahui, yang pertama, H0 di mana tidak ada perbedaan antara rata-rata gaji wanita dengan rata-rata gaji pria, atau rata-rata gaji wanita dan pria berasal dari populasi yang berdistribusi sama, atau bisa dibilang mu1 sama dengan mu2. Yang kedua, H1 di mana ada perbedaan antara rata-rata gaji wanita dengan rata-rata gaji pria, atau mu1 tidak sama dengan mu2. Yang ketiga,
alfa sama dengan 0,05. Yang keempat, wilayah kritik di mana Z hit lebih kecil min Z 0,025 atau Z hit lebih besar dari Z 0,025 atau Z hit lebih kecil dari min 1,96 atau Z hit lebih besar dari 1,96. Perhitungan. Yang pertama, urutkan dan berikan peringkat. Yang kedua, jumlah peringkat salah satu sampel. Yang ketiga, hitung nilai EU, VAR-U, dan Z. Jawab. Yang pertama, EU sama dengan 12 dikali 12 per 2 sama dengan 72. Yang kedua, VAR-U sama dengan 12 dikali 12 dikali 25 per 12 sama dengan 300. U sama dengan 12 dikali 12 ditambah 12 kali 13 per 2 sama dengan 105. Yang ketiga, yang keempat, Z sama dengan 105 min 72 per akar 300 sama dengan 1,91. Jadi, keputusan atau kesimpulannya ialah karena Z hit lebih kecil dari 1,96 dan Z hit lebih besar min 1,96, maka HO diterima. Uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji ini digunakan untuk menguji kondisi variabel pada sampel yang berpasangan atau dapat juga untuk penelitian sebelum dan sesudah. Asumsi-asumsi. Yang pertama, menggunakan data berpasangan dan berasal dari populasi yang sama. Ini sama dengan tujuan dari uji T berpasangan. Yang kedua, setiap pasangan dipilih secara acak dan independen. Maksudnya, ini dalam pengambilan sampel tidak subjektif atau asal ambil, tapi pengambilan sampelnya secara acak. Yang ketiga, skala pengukurannya minimal ordinal dan tidak butuh asumsi normalitas. Inilah yang membedakan dengan uji T berpasangan. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, berikan jenjang atau ranking untuk tiap beda dari pasangan pengamatan sesuai dengan besarnya dari yang terkecil sampai yang terbesar tanpa memperhatikan tanda dari beda itu. Yang kedua, bila ada dua atau lebih beda yang sama, maka jenjang untuk tiap-tiap beda itu adalah jenjang rata-rata. Yang ketiga, bubuhkan tanda positif atau negatif pada jenjang untuk tiap beda sesuai dengan tanda dari beda itu. Beda 0 tidak diperhatikan. Yang keempat, jumlahkan semua jenjang bertanda positif atau negatif tergantung dari mana yang memberikan jumlah yang lebih kecil setelah tandanya dihilangkan. Notasi jumlah jenjang yang lebih kecil ini dengan T. Yang kelima, bandingkan nilai T yang diperoleh dengan nilai T uji Wilcoxon. Hipotesis. H0 di mana dua populasi adalah sama, H1 di mana dua populasi tidak sama. Artinya, sesuai dengan tujuan yaitu ingin melihat apakah ada perbedaan atau tidak di antara dua populasi sesuai dengan tujuan kita. Jawabannya ada dua, yaitu antara kedua populasi sama atau tidak. Jawaban diperoleh dari uji yang akan digunakan. Kaidah keputusan. H0 diterima apabila T lebih besar atau sama dengan dari T alfa. H0 ditolak apabila T kurang dari T alfa. Nilai T ini diperoleh dari rumus yang digunakan dalam uji Wilcoxon, sedangkan T alfa diperoleh dari T tabel khusus Wilcoxon. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis sebetulnya sama dengan uji F dalam ANOVA, Analysis of Variance satu arah. Hanya datanya berupa peringkat atau ranking. Kalau data asli masih berupa interval atau rasio, harus dirubah terlebih dahulu menjadi peringkat atau ordinal. Prosedur pengujian. Yang pertama, gabungkan data semua sampel sigma NI sama dengan N. Yang kedua, peringkatkan nilai semua amatan. Jika ada TIS, maka dirata-ratakan. Yang ketiga, hitung jumlah peringkat untuk setiap contoh. Hipotesis. H0 di mana perlakuan tidak berpengaruh signifikan. H1 di mana perlakuan berlaku signifikan. Rumus. H sama dengan 12 per N kali N plus 1 sigma RI kuadrat per sigma NI min 3 kali N plus 1. Penarikan kesimpulan. Yang pertama, jika H hitung lebih kecil dari C square hitung, maka H0 diterima atau perlakuan tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua, jika H hitung lebih besar dari C square table, maka H0 ditolak atau perlakuan berpengaruh signifikan. Contoh kasus Kruskal-Wallis. Seorang direktur pemasaran ingin menguji hipotesis bahwa tak ada perbedaan rata-rata peringkat harga barang A di 3 pasar
yaitu P1, P2, dan P3. Dengan alternatif ada perbedaan. Dari setiap pasar dipilih 5 orang penjual sebagai sampel acak. Hasil penelitian ini menunjukkan data harga barang dalam ribuan rupiah dari P1, P2, dan P3 sebagai berikut. Penyelesaian. Yang pertama, uji H0 di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 atau rata-rata peringkat harga sama. Uji H alfa di mana mu I tidak sama dengan mu J, I tidak sama dengan J. Minimal ada 2 rata-rata tidak sama. Yang kedua, menghitung H. H sama dengan 12 per N kali N plus 1 kali sigma RI kuadrat per sigma NI min 3 kali N plus 1 sama dengan 12 per 15 kali 16 kali 65 kuadrat per 5 ditambah 38 kuadrat per 5 ditambah 17 kuadrat per 5 min 3 dikali 16 sama dengan 12 per 240 dikali 1191,6 min 48 sama dengan 59,58 min 48 sama dengan 11,58. Yang ketiga, alfa sama dengan 0,05. X 0,05 kali 2 kuadrat sama dengan 5,9915. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Dapat disimpulkan karena H sama dengan 11,58 lebih besar dari X 0,05 kali 2 kuadrat sama dengan 5,9915, maka H0 ditolak, yang artinya rata-rata peringkat harga tak sama untuk 3 pasar tersebut.